Kementerian Pertahanan Israel telah mengumumkan bahwa sistem laser Iron Beam kini sudah siap untuk digunakan. Uji coba publik menunjukkan bahwa sinar energi ini mampu menembak jatuh drone dan roket jarak pendek dalam waktu yang sangat singkat. Pengumuman ini bersamaan dengan operasi satelit mata-mata OVEX-19 yang memberikan deteksi awal dari orbit. Kombinasi antara pengawasan dari langit dan laser di darat kini menciptakan lapisan pertahanan yang lebih kompleks, menandakan era baru dalam strategi militer Israel. Selama lebih dari 10 tahun, Iron Dome telah dikenal sebagai perisai utama Israel. Sistem rudal pencegat ini telah berulang kali melindungi kota-kota besar dari serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas dan Hezbollah. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat masalah serius yang seringkali terabaikan: biaya intersepsi. Setiap kali satu rudal dari Iron Dome diluncurkan, Israel harus mengeluarkan biaya yang mencapai ribuan dolar, sementara roket yang diluncurkan oleh musuh hanya bernilai ratusan atau bahkan puluhan dolar. Ini menjadikan perang sebuah permainan angka yang tidak seimbang. Disinilah Iron Beam berperan. Sistem ini memanfaatkan energi laser, bukan rudal pencegat, untuk menangani ancaman tersebut. Setelah ancaman terdeteksi, sinar yang bergerak dengan kecepatan cahaya langsung diarahkan ke sasaran. Tidak ada ledakan atau asap yang menyelimuti udara, hanya kilatan cahaya yang membakar target hingga hancur. Keunggulan utama sistem ini terletak pada biaya operasionalnya. Sementara Iron Dome memerlukan sekitar ribuan dolar untuk setiap intersepsi, Iron Beam hanya membutuhkan biaya listrik yang setara dengan beberapa dolar. Dengan kata lain, Israel berusaha mematahkan model ekonomi perang yang selama ini menguntungkan lawan. Pengembangan Iron Beam sebenarnya sudah dimulai sejak awal 2010-an, tetapi berbagai tantangan teknis seperti kekuatan laser dan kestabilan sistem sempat menghambat kemajuan. Baru pada tahun 2025, setelah melalui serangkaian uji coba, IDF akhirnya merasa yakin bahwa sistem ini sudah siap digunakan. Bagi Israel, Iron Beam bukan sekedar senjata tambahan. Ia melambangkan pergeseran paradigma dalam pertahanan. Dari penggunaan rudal yang mahal menuju solusi berbasis energi yang lebih ekonomis dan hampir tak terbatas. Biaya untuk satu tembakan Iron Dome bisa mencapai ribuan dolar, sedangkan Iron Beam hanya memerlukan biaya listrik sekitar 2 dolar. Perbandingan yang mencolok ini menunjukkan alasan mengapa teknologi laser dianggap sebagai masa depan. Selama bertahun-tahun, program Iron Beam lebih banyak dibahas di kalangan militer dan dalam laporan teknis, sementara publik hanya mendengar desas-desus tentang uji lapangan yang tidak pernah sepenuhnya terverifikasi. Namun, pada 18 September 2025, Kementerian Pertahanan Israel akhirnya mengungkapkan informasi tersebut. Rekaman resmi dari pangkalan uji di Gurun Negev dirilis, menunjukkan sebuah drone yang terbang rendah berhasil ditembak jatuh dengan sinar tak terlihat. Dalam tayangan kamera inframerah, terlihat jelas bagaimana target terbakar dan hancur sebelum menyentuh tanah. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyebut uji coba tersebut sebagai titik balik. Dalam pernyataannya, Gallant menegaskan bahwa Iron Beam kini siap digunakan di garis depan, bukan lagi sekadar prototipe di laboratorium. Ini adalah langkah bersejarah, tegasnya. Israel kini memiliki senjata pertahanan yang paling presisi dengan biaya terendah. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi positif, mulai dari tepuk tangan di parlemen hingga diskusi hangat di media internasional. Lebih menarik lagi, rekaman yang dipublikasikan menunjukkan bahwa bukan hanya drone yang berhasil dihancurkan, tetapi juga roket jarak pendek. Dengan kecepatan tinggi, Iron Beam membutuhkan waktu hanya 3 hingga 5 detik untuk melumpuhkan ancaman. Tidak ada suara ledakan keras seperti yang dihasilkan sistem rudal konvensional. Hanya terdengar dentuman kecil saat target terbakar akibat energi panas. Namun, pengumuman ini juga memunculkan pertanyaan mengapa Israel baru sekarang membuka informasi tersebut. Beberapa analis berpendapat bahwa uji coba sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun, dan sebagian mungkin telah digunakan dalam operasi terbatas di Gaza. IDF memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini hingga semua bukti keberhasilan terkumpul, dan kemudian menampilkannya sebagai momentum politik serta unjuk kekuatan. Waktu reaksi Iron Beam yang hanya 3 hingga 5 detik membuatnya lebih cepat dibandingkan dengan sistem rudal lainnya. Data ini menjelaskan mengapa Israel menyebutnya sebagai perisai masa depan.
Iron Beam tidak beroperasi sendiri. Sejak tahun 2024, Israel telah mengoperasikan satelit mata-mata OFX-19 yang dirancang khusus untuk deteksi dini ancaman. Dari orbit rendah, satelit ini memindai wilayah yang berjarak ribuan kilometer dari Israel, mencakup Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Iran. Data yang ditangkap oleh sensor optik dan radar resolusi tinggi kemudian ditransmisikan langsung ke pusat komando, memberikan waktu tambahan bagi sistem pertahanan darat. OFX-19 bisa diibaratkan sebagai mata yang selalu terjaga, mampu mendeteksi pergerakan rudal sejak tahap peluncuran, bahkan sebelum proyektil meninggalkan wilayah musuh. Informasi ini kemudian dialirkan ke jaringan komando dan kontrol Israel, sehingga Iron Beam dapat diarahkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kombinasi ini menciptakan efek berlapis, satelit mendeteksi, komputer menghitung, dan laser mengeksekusi. Konsep ini sederhana, namun revolusioner. Jika Iron Dome dan David Sling selama ini hanya merespons ancaman setelah mendekat, Iron Beam dapat beroperasi dengan deteksi yang jauh lebih awal berkat dukungan satelit. Dengan cara ini, potensi kerusakan di wilayah sipil dapat diminimalkan. Visual yang paling kuat terlihat pada peta orbit OFX-19 yang melintas di atas kawasan sensitif, seperti Beirut, Damaskus, hingga Teheran. Fakta ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya mengawasi dari darat, tetapi juga memantau musuh dari udara. Keunggulan utama Iron Beam terletak pada biaya intersepsinya yang sangat rendah. Satu tembakan hanya memerlukan listrik setara dengan beberapa dolar, sementara Iron Dome menghabiskan puluhan ribu dolar untuk setiap rudal pencegat. Bagi Israel ini berarti perang dapat berlangsung lebih lama tanpa membebani anggaran pertahanan. Namun setiap teknologi baru selalu memiliki celah. Laser sangat tergantung pada kondisi atmosfer. Kabut tebal, hujan deras, atau badai pasir dapat mengganggu akurasi tembakan. Musuh tentu menyadari kelemahan ini. Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon diperkirakan akan berusaha meluncurkan roket saat cuaca buruk, berharap laser gagal menembus partikel air atau debu di udara. Analis pertahanan dari Rain Corporation bahkan menyatakan bahwa laser efektif hanya dalam kondisi atmosfer yang ideal. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada senjata yang benar-benar sempurna. Israel mungkin mengklaim kemenangan teknologi, tetapi pihak lawan masih memiliki ruang untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi baru. Iron Beam memerlukan langit yang cerah untuk berfungsi secara optimal. Kelemahan yang disebabkan oleh kondisi cuaca ini bisa menjadi titik rawan yang dimanfaatkan oleh lawan dalam eskalasi mendatang. Di balik sorotan publik, ada cerita yang jarang terungkap. Siapa sebenarnya yang mengembangkan Iron Beam? Nama Rafael Advanced Defense Systems memang sering disebut sebagai kontraktor utama. Tetapi proyek ini tidak berdiri sendiri. Sejak awal, Israel telah menjalin kerjasama erat dengan perusahaan teknologi pertahanan Amerika. Ada indikasi kuat bahwa sebagian modul energi berdaya tinggi berasal dari riset rahasia Pentagon dalam program Directed Energy Initiative. Kontrak senilai ratusan juta dolar dilaporkan ditandatangani sejak 2022, mencakup pengembangan generator laser portable dan sistem pendingin khusus. Teknologi ini memungkinkan Iron Beam untuk menembakkan energi dengan stabil secara berulang tanpa mengalami overheating. Bagi Israel, ini bukan hanya tentang senjata, tetapi juga sebagai bukti dukungan Amerika yang kuat di balik layar. Sumber militer barat bahkan menyebut Iron Beam sebagai produk hibrida yang menggabungkan inovasi Israel dengan dana dan teknologi Amerika. Artinya, setiap tembakan laser yang diluncurkan tidak hanya mencerminkan kekuatan Israel, tetapi juga mencerminkan investasi geopolitik Washington di kawasan Timur Tengah. Bocoran kontrak pertahanan mengungkapkan alokasi hampir 300 juta dolar untuk penelitian laser, dengan sebagian besar pendanaannya berasal dari Pentagon. Ini menegaskan bahwa Iron Beam bukan hanya proyek lokal, melainkan bagian dari strategi global yang lebih besar. Pengumuman mengenai operasional Iron Beam langsung menjadi perhatian internasional. Iran, dalam pernyataan resminya menilai teknologi laser tersebut sebagai senjata propaganda yang hanya bertujuan untuk menakut-nakuti negara-negara di sekitarnya tanpa bukti konkret di lapangan. Sebaliknya, Amerika Serikat menyambutnya sebagai penguatan aliansi militer dengan Israel, menekankan bahwa keberhasilan ini akan mendukung stabilitas kawasan. Namun, sejumlah analis berpendapat bahwa langkah ini justru dapat memicu perlombaan senjata baru di Timur Tengah. Negara-negara Teluk mulai menunjukkan ketertarikan, dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli sistem pertahanan berbasis energi ini. Jika rencana ini terwujud, peta pertahanan regional akan mengalami perubahan signifikan, menjadikan teknologi laser sebagai tren baru yang menggantikan dominasi rudal konvensional. Iron Beam mungkin efektif saat ini,
Tetapi masa depan menyimpan ancaman yang lebih kompleks dan cepat. Analis dari Genesis Defense memperingatkan bahwa laser hanyalah langkah awal dalam perlombaan senjata berbasis energi. Dunia bisa segera menyaksikan Amerika, Rusia, dan China mengembangkan proyek serupa. Masing-masing berusaha menjadi yang terdepan dalam menguasai teknologi ini. Persaingan kini bukan lagi tentang siapa yang memiliki roket terbanyak, melainkan siapa yang paling unggul dalam penggunaan energi terarah. Pakar dari Genesis Defense menegaskan bahwa Iron Beam bukanlah akhir dari cerita, melainkan permulaan babak baru dalam sejarah peperangan modern, di mana cahaya berpotensi menentukan hidup dan mati di medan perang. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.